3020909 hari ini kita akan mengulik soal peralihan hak atas tanah yang dihadapkan PPAT ataupun pejabat lain. Oke, let's go. Dari definisi kita akan melihat bahwa peralihan hak atas tanah itu merupakan sebuah produk hukum yang dilakukan secara sengaja dan secara sadar untuk dilakukannya peralihan. Yang kedua, definisi yang kedua itu peralihan hak atas tanah terjadi karena peristiwa hukum, yaitu adanya seseorang ataupun keluarga yang meninggal, yang dari sebuah peristiwa tersebut mendasari adanya peralihan hak ya, dari pemegang utama menjadi ke pewaris. Begitu. Yang pertama adalah peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT ya. Itu yang pertama adalah jual beli. Jual beli dari pasal 1457 KUH Perdata itu didefinisikan sebagai perjanjian dengan antara dua pihak ya, yang saling mengingatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lainnya itu berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Nah, jadi jual beli ini dari pihak pertama dan pihak kedua biasanya seperti itu, ada dua pihak. Karena kan jual beli ya, ada yang jual, ada yang beli. Nah, yang jual itu dia bersedia untuk menyerahkan itu secara penuh, dan yang pihak kedua itu sebagai pembelinya itu bersedia untuk membayar. Nah, jadi di dalam surat perjanjian itu lengkap nih, ada keterangan dari objek yang akan dijualkan, dari penjual ke pembeli, kemudian berapa kisaran harganya, kemudian kalau tanah itu ada ukurannya bagaimana, lokasinya di mana, kemudian bagaimana terkait dengan isi-isinya, karena biasanya kalau tanah itu ada isinya kan, pohon-pohon apa itu nanti biasanya akan dituangkan di situ, ataupun bila tidak maka akan dikomunikasikan antara kedua belah pihak di luar dari perjanjian tadi, biasanya seperti itu. Nah, jual beli ini juga diatur dalam hukum adat. Nah, biasanya di sini terkait tanah-tanah yang memang masih memiliki nilai budaya di dalamnya. Biasanya masih ada suku-suku asli pribumi yang meninggali tanah tersebut, biasanya akan diatur dalam menggunakan hukum adat yang ada di situ. Dari definisi tadi kita mengetahui bahwa ada dua subjek ya. Yang pertama penjual dan juga pembeli. Penjual di sini memiliki hak, yaitu mendapatkan pembayaran atas barang yang ia jual. Nah, penjual juga memiliki kewajiban nih di sini. Penjual memiliki kewajiban yaitu memberikan sertifikat atas barang yang ia jual. Yang kedua, memberikan secara benar, aktual, dan juga nyata kondisi yang ada dari barang yang dia jual. Tidak perlu dibuat-buat seperti wah harus bagus ini supaya nilainya naik, tidak boleh seperti itu. Jadi harus benar-benar faktanya seperti apa, maka ia akan harus menjelaskan spesifikasi dari barang itu tadi. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban memberikan bukti. Nah, ketika jual beli kan harus ada transaksi nih, ya kan? Ada tanda buktinya ketika dia menjual barang tersebut. Nah, yang kedua adalah dari segi pembeli, dia juga punya hak nih. Hak ini adalah menerima sertifikat ya dari si penjual. Yang kedua, menerima barang yang dia beli sesuai dengan kualitas yang ada. Jadi harus dipastikan itu benar dulu. Nah, kewajibannya adalah yang pertama, yang pasti itu membayar sesuai dengan perjanjiannya. Nah, ini wajib nih bagi yang mau beli, dan juga wajib memberikan bukti juga ya, bukti dari bahwa dia sudah membeli nih dari si penjual, maka dia punya hak untuk menggunakan barang tersebut secara penuh.
Nah, lanjut tentang objeknya. Nah, di sini objeknya adalah tanah ya. Nah, tanah ini diatur ya pendaftarannya itu pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Nah, ini peralihannya itu setiap peralihan itu melalui jual beli, hibah, masukan modal dalam perusahaan itu dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT ya, kecuali lelang. Nah, jadi ketika kita membeli kita mendapatkan akta nih, akta tanah ya, sertifikat tadi. Nah, itu wajib dibuat di depan atau hadapan PPAT jika memang ingin didaftarkan. Nah, jika tidak, nah tidak bisa untuk didaftarkan. Nah, seperti itu, ada syaratnya. Nah, terkait dengan akta tadi itu juga ada syaratnya teman-teman. Yang pertama itu tanah terdaftar. Jadi sudah ada tersertifikasi ya dari pemilik sebelumnya. Nah, itu nantinya kita juga harus mendapatkan sertifikat yang asli. Nggak boleh yang fotokopian, itu sangat nggak boleh. Nah, hak atas sertifikat yang asli kemudian nanti dicocokkan datanya dengan yang di kantor itu harus sama. Jika tidak, nah ini nggak bisa kita buat aktanya. Yang kedua adalah bila mana tanah tersebut belum terdaftar oleh pemilik sebelumnya, kita bisa mendaftarkan. Tapi jika tanah itu belum terdaftar, kita wajib membuat atau menerbitkan surat keterangan ya terkait tanah tersebut bahwa bila mana emang tanah tersebut belum terdaftar di kantor pemerintahan. Nah, itu biasanya dari tingkat yang paling bawah nih, RT, RW dan juga kepala desa. Seperti itu. Nah, terus bagaimana prakteknya? Terus biaya praktek. Saya coba membuat sebuah analogi ya. Saya membeli sebuah tanah dari penjual A. Nah, di situ buat si pembuatnya itu penjualnya itu sudah mendaftarkan tanahnya di pertanahan. Nah, ketika jual beli ini terjadi, nah sesuai dengan hak dan kewajiban disepakati semuanya nih, dari mulai luasnya, kemudian kondisinya seperti apa, kemudian harganya juga seperti apa, dengan tempo juga yang ada seperti itu. Nah, lanjut di situ kami buat juga aktanya di hadapan PPAT yang artinya kan sah ya kan, bisa langsung didaftarkan. Nah, proses seperti ini kalau di masyarakat ya lebih simpelnya kita sebut sebagai balik nama. Nah, jadi prakteknya seperti itu. Jika kita menggunakan PPAT lebih cepat. Nah, maka kita perlu untuk mendaftarkan tanah kita sendiri ya di kantor pertanahan supaya ketika kita mau menjual ya, aset itu mau kita jual itu lebih legal lah, istilahnya seperti itu, lebih gampang. Dan ketika misal pun kita punya tanah, kita beli tanah, kita juga wajib untuk mendaftarkan ke kantor pertanahan. Supaya kenapa? Kita bisa mengecek tanah tersebut dari aplikasi yang sudah ada di Play Store ya, namanya Sentuh Tanahku kalau nggak salah. Nah, kita bisa ngecek tuh dari situ tanah itu milik siapa dan berapa luasnya dan kapan didaftarkan. Seperti itu. Lanjut yang kedua, tukar menukar ya. Ini bisa dibilang ada dua transaksi di situ. A bertukar tanah dengan si B dan B bertukar tanah dengan si A. Nah, istilahnya A jual ke B, B jual ke A. Nah, di situ adanya tukar menukar. Dari situ jika dilakukan memang itu dilakukan di hadapan PPAT, maka secara langsung, secara bersamaan juga itu dapat dibuat dalam satu akta. Nah, tukar menukar seperti itu. Meskipun ya terkait dengan pajak dipungut 2 kali PPh dan 2 kali BPhtB. Nah, jenisnya dalam tukar menukar itu ada 4 nih. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Artinya ya hanya sebatas itu aja terkait dengan
eh, pertukaran itu tadi, meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Nah, semua itu diatur dalam undang-undang juga. Selanjutnya dalam peralihan hak ada hibah. Hibah ini ada dua nih ya kan, dari UU pasal 1666 ayat 2 KUH itu sebuah perjanjian di mana ada penghibah dan juga yang menerima nih. Nah, yang penghibah ini ketika dia hidup itu dengan cuma-cuma memberikan, ya, memberikan dengan tidak dapat ditarik kembali benda yang digunakan keperluannya itu untuk si penerima hibah. Nah, jadi si penghibah dia punya barang, dia hibahkan ke si penerima itu yang memang dia memerlukan. Nah, definisi lain adalah peralihan hak, ya, yang berupa perbuatan hukum bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain dengan penerimanya itu tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun ke si pemberi hak tadi, seperti itu. Nah, lanjut ke poin penting ya dalam hibah ini, ada dua, objek dan juga larangannya. Objek itu berarti benda yang akan kita hibahkan itu harus ada, artinya fisiknya harus ada. Nah, kalau barangnya itu ada tapi di hari esoknya itu dianggap hibahnya itu batal. Jadi kita kalau mau hibah itu harus ada barangnya di depan mata kita sendiri, kita pegang. Nah, yang larangan itu ada 4 pasal yang saya sebutkan di sini ya. Yang pertama pasal 1668 KUH Perdata, di mana penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Jadi kalau ini benda ini mau kita hibahkan, ya udah, kita nggak boleh berkuasa lagi nih, si penghibah nggak boleh berkuasa lagi terkait dengan itu. Nah, kita mau bilang, wah ini saya mau hibahkan tapi saya masih punya kuasa untuk saya jual lagi nanti, nah itu nggak boleh. Nah, larangan. Yang kedua adalah 1670 KUH Perdata. Suatu hibah batal itu bila mana syarat penerimanya itu melunasi utang-utang atau beban lain selain yang dinyatakan dengan tegas dalam akta hibah sendiri atau dalam surat daftar yang disampaikan padanya. Jadi kita mau hibah tapi si penerima hibah itu ada syaratnya nih. Nah, kita mau syarat ke si penerima hibah bahwa dia harus lunasi ini. Nah, itu kita nggak boleh, maka hibahnya itu batal. Nah, lanjut di 1678 KUH Perdata itu dilarang penghibahan itu antara suami istri selama perkawinan, ya kan. Kalau itu masuknya ke pemisahan harta, sebenarnya itu. Nah, ada lagi di pasal 1684 Perdata, penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan yang berlaku, ya, bab 5 buku 1 KUH Perdata. Jadi di bab 5 buku 1 itu di KUH Perdata itu udah ada aturannya. Nah, kita nggak boleh melanggar larangan tersebut terkait juga dengan hibah. Selanjutnya adalah inbreng. Inbreng ini dari bahasa Belanda ya, teman-teman. Jadi kita bahasa Belandanya aja. Itu penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta. Nah, biasanya ketika kita mau mendirikan sebuah perusahaan gitu kan ya, atau kita punya koalisi gitu, kita mau buat sebuah perusahaan nih, mau PT atau pabrik. Nah, kita nggak punya duit nih dalam hal itu. Nah, kita cuma punya barang ataupun tanah gitu kan. Nah, kita menyetorkan modal kita terkait juga dengan pendirian perusahaan tadi, seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk uang.
terkait dengan prosedurnya itu ada 4 ya, proses lah ya. Yang pertama penilaian aset. Nah, bila mana kita nggak punya uang nih, ya kan, untuk pengganti uangnya tadi, nah kita kasihkan tuh barang yang kita mau kita imbrengkan, katakanlah tanah nih. Nah, tanahnya ya katakanlah 1000 meter lah ya gitu kan, karena kan urusannya kecil gitu. Nah, 10 meter nih kita punya tanah. Nah, coba diukur sesuai dengan itunya dan juga sesuai dengan harga tanah yang ada di daerah tersebut. Nah, itu kita dinilai tuh layak nggak itu untuk kita jadikan barang tadi ya, kita jadikan modal tadi. Nah, yang kedua adalah melakukan bayar pajak nih. Nah, di sini juga bila mana kita mau masuk dalam imbreng ini wajib bayar pajak. Nah, bayar pajak ini kan nanti kan berarti kan sebelum kita masukkan sebagai modal tadi, juga setelah kita masukkan sebagai modal tadi, kita harus wajib bayar pajak juga. Yang ketiga, nah, bila mana PT-nya itu mau didirikan, ya kan, maka perlu kita ngecek dulu lah, ya kan, dari kualitasnya seperti apa, modalnya seperti apa. Nah, biasanya seperti itu. Atau bila ada RUPS, nah RUPS ini biasanya ada penggantian di direksinya. Nah, kita bisa tuh masuk sebagai ya itu tadi, memberikan barang, nah, pengganti uang tunai tadi. Yang keempat adalah pemberitahuan dan publikasi transaksi. Artinya ya dipublikasikan ke media massa bahwa memang saya atau orang lain itu masuk imbreng melalui barang ataupun harta selain uang, kayak gitu. Selanjutnya adalah pembagian hak bersama. Ini sebuah perbuatan hukum ya, yang dilakukan oleh pemegang hak bersama atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut didasarkan pada akta pembagian hak bersama. Nah, biasanya ini ada tanah ya dari orang tua yang kemudian kayak dibagikan ke anak-anaknya gitulah ya. Jadi masing-masing itu punya hak bersama dari tanah itu. Nah, dibuatlah akta pembagian hak bersama. Nah, nanti pembagiannya itu dari situ gitu, bahwa A dapat sekian, B dapat sekian, C dapat sekian, itu dituangkan di akta tersebut. Selanjutnya adalah pemberian hak tanggungan. Di sini berfokus pada pembebanan hak tanggungan atas tanah atau objek yang menjadi jaminan. Nah, biasanya ketika kita meminjam uang ya, disebut sebagai debitur, itu gagal untuk membayar utangnya, membayar pinjaman kita, maka kreditur yang memberikan pinjaman itu bisa langsung mengeksekusi tanah tersebut atau objek yang kita jadikan jaminan tadi. Tapi juga ada tidak bisa di langsung juga ya, tidak bisa dieksekusi langsung, maka harus diletakkan dulu hak tanggungan sehingga bisa dieksekusi. Artinya jaminan dari objek yang kita punya itu, kita harus meletakkan dulu nih hak kita terhadap barang tersebut. Nah, barulah si kreditur bisa mengambil hak tersebut ya, bisa mengambil barang tersebut dan mereka gunakan sebagai ya kayak jaminan kita lah. Setelah kita gagal, ya udah itu yang kita serahkan, seperti itu. Selanjutnya adalah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Dari yang saya pahami ya teman-teman terkait ini, itu hak guna bangunan ini seperti memberikan hak ya kepada kepada orang lain ya, pihak ketiga, untuk menggunakan barang, objek atau tanah tersebut untuk ya itu sih, mau dijadikan ruko kah, atau mau dijadikan pabrik kah, atau dijadikan hal-hal lain yang mana sesuai dengan aturan pemerintahan. Nah, di situ mereka menggunakannya paling lama itu 30 tahun. Nah, nanti diperbarui lagi dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik.
Nah ini setelah 30 tahun. Nah dibuatnya di hadapan PPAT pasti. Secara dasarnya itu fokusnya dari hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pemilik ini merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah miliknya. Jadi kalau saya punya tanah, kemudian teman-teman punya satu orang kenalan gitu kan, dia mau membuat atau menyewa lahan. Nah saya menjadi yang punya hak milik tanah tersebut memberikan pinjaman lah ya, pinjaman sesuai dengan akta ya, tapi aktanya bukan hak milik, bukan akta jual beli, tapi ya kayak pinjem gitu, hak milik gitu, hak pinjem, hak guna bangunan atau hak pakai seperti itu. Kemudian lanjut ke yang terakhir ya, itu ada waris. Nah teman-teman tahu lah waris itu seperti apa ya kan. Jadi ada harta yang dimiliki katakanlah orang tua kita ya kan, orang tua kita punya harta ya, tanah atau objek-objek lain yang istilahnya terdaftar di pemerintahan. Itu kemudian suatu ketika orang tua kita itu meninggal ya, harta tersebut akan otomatis jatuh ke pewaris. Nah jatuh ke pewaris ini terjadi karena ya peristiwa hukum tadi, kematian. Jadi peralihan hak tersebut karena kematian, bukan secara sadar kita lakukan peralihan, beda. Kalau secara sadar itu kan berarti kan ya sebelumnya tadi ada jual beli, kemudian tukar menukar, hibah, dan juga ada hak guna juga tadi kan, hak tanggungan juga. Nah kalau yang ini waris ini secara otomatis karena peristiwa tadi, meninggal tadi, kematian tadi. Nah ada beberapa caranya nih kan, mulai dari kita harus membuat surat ahli waris, membayar pajaknya dulu, kemudian terkait menunjukkan surat atau sertifikat dari objek barang tersebut, dan juga membuat akte baru ya, balik nama itu di hadapan PPAT. Jadi udah prosesnya jika kita mau mengklaim terkait hak waris itu seperti itu. Nah tadi di awal saya bilang ya kan, ada dua, yang pertama di hadapan PPAT dan yang kedua di hadapan pejabat lainnya. Nah apa itu? Mari kita masuk. Yang pertama ada lelang. Nah lelang itu proses dalam membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan pada penawar dengan tawaran yang lebih tinggi dan menjual barang tersebut kepada penawar harga tertinggi. Nah teman-teman tahu lah ya, kalau di film-film itu kan ada seperti itu ya kan, barang antik biasanya akan dijual ini, kita open bid katakanlah 15.000 dolar, tapi ya 15.000 rupiah apa enggak apanya, dolar, 15.000 dolar. Oke, dalam waktu 5 detik ada yang langsung 16.000, ada yang 16.500, ada yang 17.000, ada yang 18.000, ada yang langsung 20.000. Jika memang itu memiliki harga yang value yang bagus, maka otomatis akan lebih tinggi. Nah sistematikanya jika dalam hitungan terakhir tidak ada yang menawar ataupun tidak ada yang mau masuk dengan harga yang lebih tinggi daripada itu, maka barang tersebut akan jatuh dan penawar tertinggi lah yang akan memiliki barang tersebut. Itu seperti itu untuk lelangnya. Nah dalam pelaksanaannya ya, lelang itu dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, atau balai lelang juga bisa. Nah aturannya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimuat pada pasal 41. Pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftar jika dibutuhkan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Jadi risalah lelang itu dibuat pejabat lelang menjadi akta peralihan hak seperti akta jual beli,
yang dibuat oleh PPAT, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Nah, jadi kalau kita mau kita ikut lelang ya kan, kemudian kita menang dalam barang itu sebelumnya dimiliki oleh A. Nah, kita mau mengakuisisi lagi, itu kita harus ada risalahnya nih. Nah, risalah itu dibuat oleh pejabat lelang tadi. Nah, kita harus punya itu, baru kita bisa mendaftarkan untuk dibalik nama ke nama kita sendiri terkait barang yang akan kita ambil tadi, yang kita beli tadi melalui hasil lelang. Yang terakhir dari peralihan hak di hadapan pejabat lainnya itu adalah wakaf. Wakaf ini sebenarnya mirip-mirip kayak hibah ya teman-teman, cuman agak berbeda karena tentu punya beda yang mengatur. Nah, wakaf sendiri itu diartikan untuk sebuah perbuatan menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindah milikkan. Jadi kalau hibah kan ada yang menerima ya, ada yang menggunakan sesuai dengan keperluan. Nah, tapi si penerima kan istilahnya punya hak milik dari barang yang dihibahkan tadi. Nah, kalau yang wakaf ini sudah tidak punya tuan tanahnya, jadi otomatis tidak punya nama di situ, tidak ada yang memiliki secara hak miliknya. Nah, untuk undang-undangnya yang mengatur itu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan juga peraturan pemerintah ya nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf juga. Jadi di dua undang-undang tersebut yang mengatur tentang ya wakaf tadi, dari prosedurnya awal sampai nantinya bisa digunakan oleh masyarakat. Lanjut, nah kita akan masuk ke contoh kasusnya. Di sini saya membuat dua ya, mengambil dua contoh kasus. Yang pertama tentang jual beli, dan yang kedua tentang wakaf nih. Nah, let's go. Contoh pertama tentang jual beli. Jadi saya mengambil dari satu jurnal ya teman-teman. Di jurnal tersebut dijelaskan bahwa pokok permasalahannya adalah sengketa jual beli, di mana si pembeli tidak membayar jumlah harga tanah ya, tidak membayar lunas harga tanah yang diperjanjikan. Jadi dalam perjanjian akte tanah itu kan, yang jual beli itu kan ada nominalnya. Nah, si pembeli itu tidak membayar lunas harga tanah yang diperjanjikan. Nah, ini kan menjadi sebuah sengketa nih teman-teman. Dan kita ada yang saya lihat tadi, ada hak dan kewajiban. Oke, kita mendapatkan hak untuk tanah tersebut, tapi kita juga tidak lupa dengan kewajibannya. Kita minta barang tersebut, tanah tersebut sesuai dengan kualitasnya, siap dipakai, kemudian sertifikatnya lengkap, semuanya asli, ya kan? Ada tanda buktinya, tapi kita lupa dengan kewajibannya. Kewajiban kita apa sebagai pembeli? Membayar. Buktinya kan di situ. Kalau kita udah membayar dengan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka akan meminimalisir tanah tersebut menjadi tanah yang bersengketa. Kalau kita sudah susah dalam artian tidak bisa membayar, maka akan menjadi tidak berkah, kan seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan penjelasannya teman-teman? Kalau saya membaca dari jurnal tersebut ya, itu ada dua pilihan ya, dari jurnal ataupun dari yang aturan itu ada dua pilihan terkait penyelesaian sengketa itu tadi. Bisa kita lihat ada dua pilihannya, yaitu litigasi dan juga non litigasi. Litigasi itu artinya kita menyelesaikan sengketa itu di hadapan peradilan. Nah, peradilan ini artinya ya kita menggunakan lawyer ya kan,
menggunakan jaksa, hakim dan teman-temannya. Nah, di sini ada beberapa proses ya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau peradilan. Tahap lah. Ada penggugat, gugatannya seperti apa, terkait surat kuasanya, kemudian menunggu persetujuan, kemudian membayar gugatan, memberikan SKOM ya, kemudian menunggu surat panggilan dari sidang terkait ya yang kita daftarkan tadi. Nanti ketika sudah, maka ya sesuai dengan apa yang terjadi dalam persidangan tadi. Nah, yang kedua, yang non litigasi itu ada 7 arbitrase, mediasi, konsiliasi, mini trial, summary jury trial, settlement conference, dan yang terakhir serta bentuk lainnya, yaitu ada alternative dispute resolution yang aslinya mediasi juga ya. Dalam kamus besar itu pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan sebagai penasihat. Nah, di sini ya kayak musyawarah gitulah teman-teman, yang non litigasi ya. Nah, seperti itu untuk yang kasus jual beli. Lanjut ke kasus wakaf, itu sengketanya ada di daerah timur ya teman-teman, Nusa Tenggara Barat. Jadi di situ saya mengambil dari sebuah skripsi sengketa tanah wakaf ya. Nah, jika dilihat dari penyebabnya, faktornya yang terjadi sengketa tersebut itu administrasi terkait penatanan desa yang tidak tertib. Jadi terkait kepemilikan. Nah, tadi kalau kita mau memberikan wakafnya ya kan, tapi dari sertifikatnya saja sudah, atau kepemilikannya sudah tidak jelas, nah itu susah nih teman-teman, menjadi sebuah sengketa nantinya. Kemudian ada peralihan, sebelum wakaf tuh ada peralihan hak nih, tapi nggak tercatat. Nah, ini fatal juga nih teman-teman. Kalau kita mau wakaf ataupun hibah, kita harus ada track record nih dari tanah tersebut supaya tidak tersengketa. Nah, yang kemudian tidak adanya kesesuaian pemanfaatan dari tanah yang diwakafkan. Nah, kita juga perlu make sure ke teman-teman ya, ke yang akan menggunakan tanah yang akan kita wakafkan tadi. Bila mana sesuai maka oke, fine, ya apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai, nah ini kan juga akan menjadi sengketa. Kita pengennya itu menjadi berkah buat sekitar, buat masyarakat, tapi kok malah tidak menjadi berkah. Jadi malah kayak ya memberikan feedback yang tidak baik. Ini kayak loh, kok tanah yang kita wakafkan malah menjadi seperti ini. Memang sebenarnya itu sudah menjadi hak mereka, tetapi kan ya tujuan awal wakafnya itu kan apa, kok jadi berbeda, ini kan menjadi sengketa juga. Lalu ya itu tadi, kurang adanya kontrol dari pemerintah terkait hal-hal seperti ini. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, dari sini mereka langsung bawa ke pengadilan ya teman-teman, melalui cara litigasi, melalui pengadilan agama sih kalau di sini dilihatnya. Dan yang menjadi problem itu sebenarnya kan kalau tanah wakaf kan ya emang terserah dari ini ya, dari yang berkonflik ya, mau litigasi ataupun non litigasi. Tapi kalau bisa itu lebih baiknya gitu secara musyawarah dulu ya, melalui non litigasi. Jadi itu kan cuman problemnya kan di masyarakat itu saja. Jadi ya udahlah, sama masyarakat juga di situ, ya udah kita diobrolkan aja sambil ngopi gitu kan ya, kita musyawarah ini gimana kok seperti ini. Jadi
cara penyelesaiannya itu lebih nyaman. Kalau ke pengadilan memang ya ada cost juga yang pasti kan, terkait juga dengan yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada tahapan-tahapannya terkait dengan penyelesaian sengketa tadi. Kita mengajukan dulu, ada kuasanya juga, membayar fee terkait juga dengan pendaftarannya ya kan, terus nunggu sampai pengadilan itu memanggil. Nah itu kan ada spare waktu yang cukup. Sebenarnya kalau kita masuk di situ ya, waktu kalau kita membayangkan, analogikan kita ada dalam kasus tersebut, kita bisa menyelesaikan dengan ya paling semalam 2 malam lah ya, dengan cara ya tadi musyawarah untuk mufakat, semuanya dibuat untuk kepentingan masyarakat, gitu aja sih. Oke teman-teman, itu saja yang kita ulik saat ini ya, terkait peralihan hak atas tanah baik di hadapan BPAT ataupun pejabat lainnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang tidak berkenan di teman-teman, dan juga salam sehat, tetap semangat, dan stay positif.